Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Al-Farisi. Al-Farisi, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Al-Farisi kemana? Sakit. Sakit. Baik anak-anak, kita doakan Al-Farisi semoga sehat kembali ya. Dan anak-anak yang hari ini sudah hadir, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa bersama. Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, bilang silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita diawali dengan doa ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman dalam menangkap ilmu. Baik anak-anak, sebagai rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, yang mana akan dipimpin oleh siapanya? Siapanya silakan menunjukkan. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memilah dan memilih sampah yang bisa didaur ulang. Yang kedua, peserta didik dapat mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan ya hasil dari karya kalian. Terima kasih. Baik anak-anak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan simak terlebih dahulu video tentang sampah. Ya.
Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang, seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif.
Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Oke, anak-anak, tadi kita sudah menyimak semua apa itu sampah, ya. Ada yang mau menjelaskan kembali apa itu sampah? Ada nggak? Bapak minta kepada Dila, sampah itu apa, Dila? Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Oke, jadi sampah itu adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai atau tidak kita senangi, ya, atau sesuatu yang harus kita buang. Nah, namanya juga sampah, ya. Sampah itu pasti ketika kalian sudah menggunakan, pasti tidak akan digunakan kembali. Tapi sekitar kita itu apa saja? Apa Jana? Sampah botol plastik, kertas, dan dedaunan dan lain sebagainya. Oke, sampah yang ada di sekitar kita diantaranya tadi apa? Sampah plastik, kertas, dedaunan, dan lain-lain sebagainya. Ketika Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Baik, yang kelompok 1 Cynthia, kelompok 2 Naila, kelompok 3 Silvi, kelompok 3 ya, kelompok 4 Ella, kelompok 5 Naya. Oke, silakan menentukan.
Ya, ke depan. Ininya digunting saja. Pinggirnya garisnya. Di luar ini, ya silakan diwarnai. Terus ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 mau warnain asmaul husnanya menggunakan daun. Ya, ini daun bekas yang sudah tidak digunakan. Ya, ini limbah daun, limbah alam ya. Silakan diwarnai, ditempel di asmaul husnanya. Iya. Bentar. Bapak, kardusnya digunting. Ya, kardusnya kalau misalkan sudah selesai tugas kaligrafinya, kardusnya digunting menyesuaikan ukuran.
dijelaskan oleh Pak Jamal ya, yang mana pertemuan kali ini adalah membahas tentang P5 ya. P5 itu apa tadi? Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Bagus ya. Di sini tadi kalian belajar tentang sampah ya. Sampah itu ada sampah organik dan sampah anorganik ya. Nah, sampah yang kalian bawa itu ada yang namanya sampah organik yang merupakan sampah yang mudah membusuk ya, yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur ya, kuman dan cacing tanah ya. Itulah sampah yang merusak pemandangan. Namun sampah tersebut itu bisa kita manfaatkan kembali ya, dengan cara seperti apa? Ya seperti yang kalian praktekkan itu ya. Ternyata sampah pun bisa dimanfaatkan dan bisa kita urai ya, untuk dimanfaatkan ke Selesai semua apa belum? Apakah ada kesulitan? Ada. Di bagian mana kesulitannya? Nempel. Terus Dila menempel? Nempel apa Dila? Hasilnya mana punya Dila? Nempel. Ini Dila. Ya, Dila ya. Ada lagi yang memiliki kesulitan? Bisa menguntingnya Excel? Excel sebenarnya apa? Membuat bingkai. Kenapa bingkainya susah? Kenapa? Udah jadi. Coba apa-apanya? Udah selesai ini kalian kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 kayaknya udah selesai semua. Silakan presentasi ke depan ya. Ya anak-anak, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 4. Baik anak-anak, ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karyanya. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ini dibuat dengan digunting, menyesuaikan garis dan diwarnai. Proses membuat bingkainya bagaimana? Ya, tapi lumayan sulit memgunting lagi. Karena keras. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok yang lain coba perhatikan dulu ke depan. Ini hasil karya dan hasil presentasi dari kelompok 4. Nilainya berapa? 90. Dari kelompok lain? 98. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah,
Sudah selesai semua? Oke, kalau semuanya sudah selesai, Bapak minta untuk merapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Sudah dirapikan semua? Baik anak-anak. Terima kasih untuk yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil pada kegiatan hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan Putri Aseli. Jadi sampah itu adalah barang yang susah diingatkan lagi oleh manusia, namun bisa dimanfaatkan dengan cara didaur ulang. Sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Oke, jadi itulah kesimpulannya. Terima kasih Putri Aseli. Jadi kesimpulannya yaitu sampah adalah barang yang tidak bermanfaat manusia, tapi bisa digunakan dengan cara didaur Ulang. sehingga menjadi manfaat. Sampah itu dibagi menjadi berapa? 1, sampah organik, 2, anorganik, 3, sampah yang kalian tadi gunakan itu sampah termasuk sampah apa? Organik dan non organik, yaitu kertas dan limbah pokoknya. Oke, anak-anak, terima kasih. Untuk hari ini kita akan melaksanakan SDG terlebih dahulu. Anak-anak diminta untuk berdiri. Oke, ikutin gerakan ini ya anak-anak. 7 kebiasaan anak hebat. Bluetooth connected. Sambil diikutin gerakannya sama lagunya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama,
bisa mengurangi sampah organik maupun non organik. Apa pesan dan kesannya pada hari ini? Menyenangkan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Dari Bapak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, bermanfaat, serta kalian mampu mengurangi sampah yang ada di sekitar kita, ya, menjaga lingkungan akan jauh lebih baik, ya, daripada membuang sampah atau menjadi pelaku membuang sampah tersebut, ya, anak-anak. Kita hari ini belajar tentang sampah, yang mana sampah akan menghancurkan hidup kita apabila kita membuangnya dengan sembarangan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan kita dengan cara membuang sampah kepada tempatnya, serta sama mengucapkan hamdalah.